Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Rijal, Prodi Ekonomi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis fikih dan keuangan yang diampu oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Fakih Ali Syariati. Saya dari kelompok pertama akan membahas tentang analisis hukum riba. Adapun penjelasannya akan saya sampaikan itu secara singkat. Riba secara bahasa itu bermakna zadah an-nama, yang berarti tumbuh dan bertambah. Di dalam Al-Quran itu sudah banyak kata riba yang disebutkan, akan tetapi mengandung banyak arti. Misal ada yang bermakna tumbuh, berkembang, bertambah, menjadi besar, lebih banyak, dan lain-lain. Akan tetapi dari adanya perbedaan itu, secara umum riba itu bermakna bertambah, baik secara kualitas ataupun secara kuantitas. Sedangkan secara istilah, riba itu adalah melebihkan keuntungan ataupun harta di dalam suatu transaksi dari satu pihak terhadap pihak yang lain, di mana dalam transaksi itu ada yang melebihkan hartanya tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu. Jadi maksudnya dalam satu transaksi itu terjadi sesuatu keuntungan, di mana keuntungan itu bisa merugikan salah satu pihak, kira-kira seperti itu. Dan pada umumnya ulama itu membagi riba menjadi dua, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Kan tetapi ada salah satu ulama yang membagi riba itu ataupun mendefinisikan riba itu menjadi tiga. Yang pertama, riba hutang piutang itu masuk pada riba nasi'ah, dan riba yang terjadi pada jual beli itu masuk pada riba nasa' dan riba fadl. Terus selanjutnya yaitu tentang makosid, pelarangan riba. Ada tiga makosid pelarangan riba, di mana yang pertama itu uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga uang tidak melahirkan uang. Jadi uang itu bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu hanya sebagai alat tukar saja. Yang kedua, karena di dalam riba qard itu keuntungan itu muncul tanpa adanya risiko, dan juga hasil usaha itu muncul tanpa adanya biaya. Padahal dalam suatu bisnis itu akan selalu ada kemungkinan untung dan juga rugi. Dan yang ketiga yaitu mencegah para rentenir untuk berbuat zalim kepada penerima pinjaman. Karena praktek riba itu berarti memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan adanya bunga yang diberikan kepada orang yang membutuhkan pinjaman tersebut. Terus selanjutnya saya akan membahas tentang solusi Islam terhadap alternatif pengganti bunga. Ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil. Ketika pemilik modal itu bekerja sama dengan pengusaha, maka apabila kegiatan usahanya itu menghasilkan sebuah keuntungan, maka keuntungannya itu akan dirasakan bersama, dan sebaliknya apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung bersama. Terus alternatif pengganti bunga yang lain itu adalah partisipasi modal melalui ekspektasi rate of return yang disebut sebagai musyarakah. Terus selanjutnya itu tentang bunga. Bunga itu adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang dibutuhkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat pokok tersebut. Wahbah Az-Zaili itu membahas hukum bunga
dengan menggunakan sudut pandang teori fikih klasik. Menurutnya bunga termasuk riba an-nasi'ah karena bunga bank termasuk kelebihan dan tambahan yang dipungut dengan tidak disertai imbalan itu, melainkan karena penunggaan tenggang waktu pembayarannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul Allah muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.